Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun yuhibbut thayyib. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan menyukai segala sesuatu yang baik. Nadhifun yuhibbun nadhafah, dan Allah juga mencintai setiap kebersihan. Wa karimun yuhibbul karam wa jawadun yuhibbul jud. Dan Allah Ta'ala itu pemurah dan menyukai sifat pemurah. Dan di dalam sebuah hadis yang lain diriwayatkan, tanadzafu bikulli mastata'tum, berusahalah untuk selalu bersih semampu kamu. Berusahalah untuk selalu bersih semampu kalian. Fa innallaha banal islama 'alan nadhafah, karena sesungguhnya Allah membangun Islam ini atas dasar kebersihan. Coba perhatikan aja memang bahwa sholat yang kita lakukan saja buniyat 'alan nadhafah, sholat pun dibangun atas kebersihan. Diwajibkan berwudu bagi orang yang kada berwudu. Disuruh ketika masuk masjid berminyak harum. Disunnahkan sebelum sembahyang itu bersiwak. Artinya memang dibangun agama ini atas dasar kebersihan. Wala yadkhulal jannata illa kullu nadhif, dan tidak akan memasuki surga terkecuali orang-orang yang bersih. Tentu bersih di sini ujar sebagian ulama adalah bersih zahiran wa batinan. Makanya ulama mengatakan keindahan itu terletak dalam dua hal. Yang pertama keindahan yang nampak dan keindahan yang tidak nampak. Maksudnya keindahan yang zahir, keindahan batin. Keindahan zahir adalah rupa. Jadi ada orang diberikan Allah inya keindahan, kecantikan, ketampanan secara zahir. Ada juga orang yang Allah berikan keindahan secara batin, akhlaknya nang bagus. Mohon maaf jika dipandirakan rupa, kada depang orang menyambat bungas. Tapi orang katuju aja lawan sidin. Kenapa? Karena akhlak bagus. Nah, makanya dikatakan siapa yang diberikan kedua nikmat ini oleh Allah, berarti inya telah diberikan nikmat yang besar oleh Allah. Dan orang yang paling tinggi derajat dalam dua hal ini jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan ujar sahabat Nabi ketika memuji Nabi, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ya Rasulullah, pian itu lahir dalam keadaan bersih dari segala cacat. Tidak ada celak, tidak ada kurangnya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ya Rasulullah, pian itu lahir dalam keadaan tidak memiliki kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan pian itu lahir dalam keadaan sesuai kehendak pian. Seakan-akan pian itu lahir by request. Jaka kita tuh lah jaka ngarjegin si jaka. Malam tadi kan bacaraan si jaka di mana di di stadion. Si jaka singkatannya itu apa? Apa jaka Jawa Kalimantan? Bebuhan perkumpulan Jawa Kalimantan. Malam tadi bacara. Amun jakanya kita lain pulang. Jakanya kita tuh jikalau. Jaka kawa, kita tuh minta lawan Tuhan, ya Allah ulun hendak lahir awak putih, jaka kawa, hidung mancung. Ini kadang-kadang kasihan pas ulun ziarah tuh kadang-kadang ada aja bubuhan acil-acil tuh bepandir, guru jar ulun nih guru hendak kayak jaba cadar, cuma mun becadar tuh tak turun terus ke muntung.
Rupanya kada mau sangkut dia no. Cuma kada papai ngadan kayak itu sudah caka kehendak kita tuh hidung tuh mancung, awak tuh putih, apalagi tinggi, dada bidang, mata tajam, rambut hirang, itu kan kehendak. Cuma kadang kau setiap orang diciptakan Allah Ta'ala. Nabi Muhammad itu dikatakan ka'annaka qad khuliqta kama tasya, seakan-akan ya Rasulullah pian itu diciptakan sesuai kehendak pian. Saking sempurnanya Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Akhlak pulang, wah sudahlah Nabi Muhammad itu. Kalau sudah akhlak, Allah katakan dalam Al-Quran innaka la'ala khuluqin azim. Nah sekarang maksud kita membahas ini loh Nabi kita Muhammad, orang yang beliau itu secara fisik tidak ada yang mengalahkan kebungasannya. Hatta Nabi Yusuf, sampai ulama mengatakan Nabi Yusuf itu diberikan kit'ah minal jamal. Kit'ah itu macam ini, umpama ini kebungasan, ambil sedikit dari kebungasan itu julung ke Nabi Yusuf. Adapun Rasulullah itu adalah asal dari segala keindahan. Jika ibarat orang lain itu induk kan apa? Indu lah, indu itu apa orang nyembat? Hah? Induknya jarang. Ya, sumber daripada keindahan itu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad itu dikatakan ketika beliau tidur, keringat Nabi itu dikumpuli oleh para sahabat, dicampurkan ke minyak harum untuk maharumi minyak harum. Makanya dikatakan wa min nasyriti bihi ta'attaratit turuq wal manazil. Dari parfum, dari harumnya tubuh Nabi itu sehingga jalan dan rumah-rumah itu seakan berminyak harum lawan Nabi. Sehingga semerbak jalanan itu bila dilewati oleh Rasul. Makanya dikatakan bila Nabi Muhammad itu melewati jalan, sahabat tahu Nabi Muhammad lewat situ. Kenapa? Dari harum itu tadi. Nah, apa yang kita bahas, jika Nabi Muhammad yang setampan itu, yang akhlak sebaik itu, tetapi sangat memperhatikan kebersihan. Nabi nang harum itu berminyak harum. Sampai Nabi katakan hubbiba ilayya min dunyakum as-salas. Ujar Nabi, ada 3 hal yang aku dibuat cinta dari dunia kalian. Salah satunya tip, parfum. Yang tubuh Nabi itu harum, tapi Nabi mencontohkan ke umatnya. Nabi mencontohkan ke umat sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Harum mencontohkan ke umat berminyak harum Nabi. Harusnya nang berminyak harum tuh kita. Nang awaknya bisa berubah aromanya. Loh iya kan? Nabi Muhammad minyak harum itu menjadi harum ketika dicampurkan keringat sirin. Kita bepaluhan berminyak harum, rusak berminyak harum. Nah, kada nyaman minyak harum dicampur paluh kita, rahat bepaluhan minyak harum. Yang kedua, Nabi Muhammad itu selalu bersiwak. Dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, idza dakhala sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-bait bada'a bisiwak. Apabila Nabi Muhammad itu hendak masuk ke rumah, maka beliau mulai dengan bersiwak. Dan Nabi Muhammad itu kemana-mana kada pernah tertinggal siwak. Cakap bahasa kita sekarang macam sikat gigi, itu kan memperhatikan kebersihan namanya. Hendak sholat sirin bersiwak, bangun tidur yang pertama kali diambil siwak. Itu siwak tuh. Ini parfum, itu siwak. Yang ketiga, coba perhatikan, disunnahkan oleh Rasul dalam setiap ada perkumpulan-perkumpulan mesti orang Islam itu disuruh mandi. Hendak sembahyang Jumat, mandi. Hendak sembahyang hari raya, mandi. Berarti agama ini memperhatikan kebersihan, berjemaah. Makanya benar jika dikatakan banallah al-islama 'ala an-nadhafah. Apa lagi sunnah-sunnah Rasul? Coba perhatikan sunnah-sunnah terkait kebersihan. Disuruh memotong bulu ketiak.
Bahkan dikatakan itu bulu ketiak, maaf, bulu kemaluan termasuk. Karena ternyata dikatakan kan, bahkan diteliti bulu ketiak itu mempengaruhi bau ketiak itu. Nah, bulu kemaluan disuruh juga potong, dibersihkan, jangan dibiarkan tagah. Tagah dibersihkan. Apalagi lelaki bersunat ya kah? Han dari situ aja tuh sudah terlihat disunat lelakian. Kenapa? Karena nyatanya pian tahu bila kami apa aja orang nyambat tuh di maaf lah, di ada niat jorok lah, di apa orang nyambat kulup. Kenapa? Itu kan bisa tertinggal kotoran. Ya orang Banjar menyambat tahi palat ya itu tuh. Asal kata tahi palat ya itu tahi palat lah. Sudah harus disyarahkan, itulah tahi palat, yang kotoran yang tersimpan tertahan di sana. Sunat memotong, apalagi memotong kuku, hendak makan disuruh membasuh tangan. Nah, kemudian ketika kita bangun tidur disuruh membasuh tangan. Pokoknya subhanallah, kebersihan dalam agama ini. Walhasil dikatakan tadi innallaha thayyib yuhibbut thayyib wa nadhifun yuhibbun nadhafah. Tetapi kemudian yang terpenting, Nabi bersabda, ma hassanallahu khalqa rajulin wala khuluqahu fatat'amuhu an-naru abada. Tidaklah Allah membaguskan rupa seseorang dan akhlaknya lalu kemudian api neraka menyantapinya. Maksudnya api neraka itu tidak akan menyantap seseorang yang bagus akhlaknya. Itu intinya. Jadi kebersihan tadi penting. Nah ternyata kebersihan di dalam agama ini dianggap dua, kebersihan zahir dan kebersihan batin. Bukan hanya kebersihan di dalam fisik, tetapi kebersihan di dalam batin. Rupa bagus, tapi kan itu kada kau diapa-apai, anak yang apai, rupa nang sudah kayak itu diedit. Kada kau diapa-apai, ada akhlak itu. Nah makanya Nabi Muhammad itu diutus untuk itu. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Aku jar Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Rupa itu kada kau diapa-apai. Banyak kayak orang wahini nang berusaha memacam-macami. Wah ini kada cukup orang bahari itu jaka ibarat berjual tuh pemutih. Wah ini kada sekadar putih lagi, mengkilat muha. Putih itu kurang lebih mengkilat. Apa orang wah ini glowing kan Pak? Glowing. Mun bebini ala kulihal lelakian ada juga yang glowing. Ya apa kisahnya? Oke itu penting, tetapi memperbaiki akhlak lebih penting. Karena dalam sebuah hadis para jamaah, hadis yang sahih, Nabi bersabda, ujar Nabi dalam sebuah hadis, aqrabukum minni manzilan yaumil qiyamati ahsanukum khuluqa. Ujar Nabi, orang nang paling parak karena kedudukannya lawan aku dalam surga itu adalah orang nang paling bagus kelakuannya. Siapa akhlaknya baik, itu nang parak lawan Nabi di surga. Karena memang dalam hadis juga dikatakan, ujar Nabi, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Aku menjamin orang akan dapat surga fi rabadil jannah. Rabadil jannah itu jaka bahasa kita, jaka surga itu ada levelnya, itu surga level paling bawah, ekonomi jaka bahasa kita. Tapi surga juga, surga. Nah, aku jar Nabi menjamin orang akan mendapat tempat di situ. Siapa yang dijamin? Liman tarakal mira walau kana muhiqqa. Bagi orang yang mau meninggalkan perdebatan meskipun bujur. Bujur ini, tapi karena mau berdebat. Ada kita debat terus salah ke bujur, urusan kena, penting berdebat dulu. Ini yang nyata-nyata bujurnya meninggalkan debat. Aku jamin janabinya dapat surga. Firobadil jannah, tapi di surga yang bagian
bawah lah jangan bahasa kita, pinggiran surga lah. Wa ana za'imun bi baitin fi wastil jannah, dan aku menjamin orang akan mendapat rumah di pertengahan surga. Maksudnya levelnya ini menengah lah. Artinya lebih baik daripada yang pertama. Bagi siapa liman tarakal kadzib walau kana maziha. Bagi orang yang mau meninggalkan bohong meskipun begayaan. Bagi yang meninggalkan dusta meskipun bercanda. Nabi Muhammad bisa lah begayaan, bisa, tapi Nabi kada berdusta. Apalah contohnya? Nang Nabi memandiri nenek-nenek minta doakan masuk surga tuh nah. Kalau ujar Nabi orang tua kada masuk surga. Tangis nenek-nenek tuh. Padahal kan ini kada masuk surga. Bujur lah kira-kira pandai Nabi itu. Bujur kah salah kah? Bujur. Karena memang nenek-nenek kada yang masuk surga. Karena semua nenek itu akan dianumkan dulu hanya masuk surga. Jadi di surga tuh kada ada nenek. Di dunia jatuh dahulu lahir, di surga seumur bertahan. Nah itu kan artinya bercanda yang tidak lari dari kebenaran. Umpama orang bepandir anu jar, di KFC itu jar berjual anak ayam. Orang madah kan katucur tuh ayam nang dijual tuh ayam gak ada ganal beratan jar gak ada orang berjual anak ayam. Lah amun kada mungkin kan nang dijual anak kambing. Karena biarinya ganal pun tetap anak ayam malah tuh. Nah itu kalimat-kalimat yang dulu Nabi pernah katakan, seperti Nabi mengatakan anak-anak unta ke anak kambing kah? Cuma itu anak unta kalau tidak salah. Cuma itu deh. Semua yang Nabi katakan itu adalah canda yang tidak dibuat-buat dengan kalimat-kalimat yang tidak benar. Apalagi menghina fisik orang begini, kalau bisa Nabi begayaan nang menghina fisik kan bisa. Nah, jadi orang yang tidak berdusta meskipun meskipun dalam keadaan bercanda, maka Nabi jamin tuh dapat surga. Nah lalu Nabi mengatakan wa fi a'lal jannah, dan Nabi jamin inya mendapat surga level tertinggi. Nah ini maka ibarat orang tuh VIP-nya di surga. Berarti parah banget lawan Nabi. Siapa yang dapat di situ? Liman hasuda khuluquh, bagi orang yang baik akhlaknya. Tuh. Jadi kalau kita bicara bab akhlak itu para jamaah, ini bab yang dahsyat loh. Bahkan sebagian ulama mengatakan inya melebihi daripada ibadat-ibadat sunnah. Kalau Bang Nabi diutus untuk menyuruh umat ini kita sembahyang sunnah banyak, puasa sunnah banyak, bukan itu intinya. Tapi dikatakan aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa? Karena memang di dalam hadis lagi Nabi katakan innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-shaimil qaim. Ujar Nabi sesungguhnya orang beriman itu dengan akhlaknya akan mencapai derajat orang yang rajin sembahyang malam dan rancak puasa siang. Maksudnya begini, inya kada malam tuh kada bangun, tapi pahalanya inya dapat. Siang kada puasa, pahala dapat. Gara-gara apa? Gara-gara kelakuan baik. Oh jadi sesimpel itu, cuma yang dibicarakan akhlak, tapi jangan meremehkan akhlak. Jadi jangan meremehkan orang. Aku jarang melihat nang itu puasa, kada puasanya. Sunnah aku kada tapi bisa melihat dia sembahyang malam, tapi kelakuan sidin baik. Bertetangga baik, di lingkungan baik, kadang-kala orang nang anu menolong, bila ada orang beracara menolongi. Bagus akhlaknya lawan orang. Nah akhlaknya itu nang maolah penuh karena catatannya di hari kiamat derajat orang puasa di waktu siang dan sembahyang waktu malam ini dapat, padahal ini kadang gawe ya akhlak tadi. Dan itu masih mending, hanya sekedar derajat tinggi ini beparakan lawan Nabi itu akhlak. Nah jadi jika kita fahami di sini ada dua keindahan, keindahan rupa dan keindahan akhlak. Keindahan rupa karena kalau ditawar-tawar, jika sudah rupa macam itu ya sudah, ya paling kada bersih, paling kada bersih. Amun bersih kan bagus juga,
Biar bungas pun kada bersih. Makanya paling kada bersih, karena keindahan rupa itu pemberian Tuhan, tapi kebersihan kita kalau mau usahakan. Dan yang kedua adalah akhlak nangingin, nang kada kau ditawar-tawar. Kita disuruh membaiki, dan itu kawa dibaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Jam berapa? 5:30 lewat 15. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan diriwayatkan juga dikatakan wa bayyana lana Rasulullah sallallahu anna husnas sumti wazayyil hasan min syama'ilil anbiya. Dan juga dijelaskan kepada kita oleh Rasul bahwasanya bagusnya penampilan itu termasuk daripada kebiasaan para nabi. Jadi bukan hanya Rasulullah SAW, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi semua nabi itu adalah orang-orang yang rapi. Rapi itu kan harus mewah lah. Kalau pang semua, berarti nabi-nabi itu pakaiannya mewah. Bukan, siapa madahkan mewah? Mewah dengan rapi itu kada sama. Rapi bersih. Di dalam sebuah hadis ada seorang sahabat berkomentar tentang Rasul. Ma ra'ayna mithla hadzal rajul wala ahsana minhu wajhan wala anqadhauban. Ujar sahabat, aku tidak pernah melihat orang yang lebih tampan wajahnya daripada beliau ini dan lebih bersih pakaiannya. Tapi tahu seorang bagaimana pakaian Rasul. Rasul kan ada berpakaian mewah sih dan. Makanya pernah dikatakan oleh salah seorang sahabat, aku pernah melihat Rasulullah di malam purnama itu berpakaian merah, alaihi hullatun hamra. Faja'altu anduru ilaihi wa ilal qamar. Maka di malam yang purnama itu aku melihati Nabi, melihati bulan, melihati Nabi, melihati bulan. Maka sampailah aku pada satu kesimpulan, walahu indi ahsanu minal qamar. Nabi Muhammad itu sendiri menurut aku lebih indah daripada bulan purnama. Jadi ayo para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jika kita hidup bermasyarakat dan orang melihat kita ini kaum muslimin, maka kita mesti semampu kita untuk mengumpati Nabi ini zahiran wa batinan. Mun akhlak itu jangan ditanya. Itu memang mudah-mudahan Allah memberikan kita akhlak yang baik. Tapi nang nampak umpati juga Nabi, berpakaianlah dengan pakaian yang rapi, yang bersih. Tidak mahal, bukan mahal, tapi bersih. Bersih. Makanya itu disuruhlah kita bilangnya masuk ke masjid atau kemana tuh biasakan sekali lagi ulun-ulang berminyak harum, karena ketika kita sholat kita tuh disuruh rapat. Kita sholat tuh rapat, antara kita dan orang di sebelah nih rapat. Amun orang tuh beparak lawan orang harum, orang nyaman. Enggak tuh, beparak orang tuh harum nyaman.
Bahkan dikatakanlah dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Tabrani, inna min karamatil mu'min Allah naqa thawbihi wa ridahu bil yasir. Di antara bentuk kemuliaan seorang mukmin di hadapan Allah itu adalah ketika dia memiliki pakaian yang bersih dan ridho dengan pemberian Tuhan meskipun sedikit. Nah, jadi tidak ada alasan di sini para jemaah kemudian kita katakan nang penting batin bersih. Oh, kada begitu. Batin bersih itu jangan ditanya, itu nyata benar wajib karena itu berkaitan dengan keselamatan orang dunia akhirat. Cuma jangan lupa bagian yang agama ini menyuruh bersih, karena jangan lupa itu. Jangan sampai orang memandang kesannya apa orang Islam itu kok kayak itu aja. Kok kayak itu? Jangan sampai begitu. Terus tunjukkan Islam itu seperti apa. Bersih. Dikatakan di dalam sebuah hadis, ujar Nabi, innallaha yuhibbu idza an'ama ala abdin ni'matan ayyara athara ni'matihi alaih. Allah itu senang apabila memberi nikmat kepada seorang hamba lalu nikmat itu dipakai, lalu asar dari nikmat itu tampak di dirinya. Contoh, pian beisi duit berejeki, lalu rejeki duit tadi pian tulak ke pasar, pian tukarakan gamis nang bersih nang bagus, tukarakan minyak harum, lalu bawa ke masjid beribadat, baju itu Tuhan ketujuh. Allah memberi nikmat lalu nikmat itu ditampakkan, Tuhan senang itu. Ini hadis ujar Nabi, Allah senang bila hamba itu diberi nikmat lalu nikmat itu ditampakkannya. Bukan sombong, tapi untuk memperlihatkan nikmat Tuhan. Nikmat Tuhan itu perlihatkan, kisahkan. Wa amma bi ni'mati rabbika, ini dibacakan imam. Wa amma bi ni'mati rabbika, hadis. Kisahkan nikmat Tuhan yang kita dapat. Alhamdulillah buannya bukan sombong, bukan apa. Alhamdulillah jar aku alhamdulillah anakku semalam berselamatan jar. Alhamdulillah hafal Al-Quran 30 juz. Itu mengisahkan nikmat Tuhan katanya. Bukan sombong sih din itu. Alhamdulillah buannya aku semalam berkisah, tapi itu untuk menunjukkan aku diberi Tuhan nikmat, aku berkisah, gembira. Dan yang dikisahi kada usah iri, gembira sebagaimana kawan diberi Tuhan nikmat. Kalaupun hendak juga meminta lawan Tuhan supaya Allah memberi nikmat yang sama kayaknya, mau iri kada usah. Nah, jadi jelaslah di sini dari apa yang kita bahas ini bahwa kebersihan di dalam Islam itu memiliki tempat tersendiri, memiliki kekhususan. Sampai-sampai suatu hari ada orang Betapi cuma tap air, tapinya tutup air. Lalu Nabi menagur, ujar sidin irfa izarok, angkat jisidin tapi hikam tuh. Kenapa? Fa innahu abqa wa anqa. Karena itu menjadikan lebih apa? Lebih bersih. Anqa. Bujur juga memang karena bilanya pakaian tuh terseret, rigat. Kan naik kan irfa izarak, naikkan tapi itu. Di masjid Nabi itu bahkan dikatakan wa kana hunaka rajulun makhsusun yatawalla tabkhirul masjid, ada orang yang ditugaskan khusus mengharumi masjid. Tabkhir itu
Maharumi masjid dengan asap, membakar bukhur masjid itu harum. Ada berarti memang sahabat yang ditugaskan untuk itu. Harum masjid. Maaf, inilah ini sekedar jadi pelajaran aja. Dulu ada orang, ulun kada nyebut tempatnya, kada nyebut siapa orangnya. Pokoknya ada adzan, ada masjid di satu masjid. Kita sembahyang ke situ, jar sembahyang masjid lain aja kita jar. Kenapa? Di situ jar bawa kos batis. Pakai kisahnya, padahalnya bawa kos batis. Kita kasih itu aja jar. Jangan jar, kita masjid yang di sana aja. Kenapa? Di situ bawa kos batis jar. Sampai ada nangka itu. Ya Allah, kok bisa macam itu? Ya mungkin keadaan, inya panas, inya pengap, orang-orang di situ, orang-orang istirahat kantoran misalnya, atau orang para lawan sekolah kah, para lawan kampus kedatangan di situ. Memang kadang-kadang bisa seperti itu. Makanya mohon maaf lah, ini masjid dengan keadaan terkurung begini, inya memang masjid itu bagusnya ketika nyoba AC. Karena sejuk itu secara kada langsung AC ini juga mengurangi bau-bau yang kada nyaman. Ditambah lagi apabila bilanya kita pakai pengharum, ya memang masjid itu kalau bisa diolah nyaman, bukan megah, bukan mewah, nyaman. Sekira orang berada di masjid itu betah. Memang begitu. Kalau perlu ambal masjid itu tukar nang larang, nang empuk. Dasar nyaman memang. Dingin, kada kepanasan orang. Memang seperti itu mestinya. Kayak ini ada dana son diulah nang jelas, kan nyaman begitu. Jadi harus ada, memang diperhatikan, apalagi rumah Allah itu diperhatikan benar terkait kebersihan dan yang selain itu. Dikatakan juga amarona Rasulullah bina'il masjid, kami diperintahkan Rasul untuk membangun masjid, wa amarona an nunadzifaha, dan kami diperintahkan Rasul untuk membersihkan masjidnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini beberapa riwayat yang kita sebutkan, terdapatlah satu kesimpulan kita. Yang pertama, bahwa dikatakan kebersihan itu adalah pondasi dalam agama. Kebersihan itu pondasi dalam agama. Rasulullah mencontohkan kepada kita, beliau orang yang paling sempurna di dalam fisik dan akhlak. Fisik yang sempurna itu ternyata beliau masih mencontohkan kepada kita, Nabi rambut rapi, Nabi itu rambut bersisir loh, dan Nabi itu berminyak rambut. Nabi itu orangnya bungas, rambut sidin bagus, itu pun berminyak rambut dan besurui. Pak, kita ngalehan disambat bungas, kada ada orang nyambat bungas, kurisaan, kada memperhatikan penampilan, kan kada bagus begitu. Kada bagus begitu. Jangan ada lagi kalimat kada penting jar penampilan zahir. Nang penting itu batin bersih. Memang bujur, cuma kan disuruh mengumpati Nabi, sedangkan Nabi Muhammad tuh orang nang paling bersih batin, paling bersih juga fisik. Nabi itu orang paling bersih batin. Tidak ada orang nang beisi hati seperti Nabi. Ya mencontohkan, sahabat itu kada nang rigat, para ulama-ulama nang imam-imam madhab kada nang rigatnya. Semua orang-orang nang bersih batin, tapi mencontohkan macam apa? Jangan kita sok-sokan, nang penting batin baik, masalah pakaian itu kada, tapi kada bisa begitu. Dasar seorang juga pengoler. Jadi Rasul bersih zahir, bersih batin, memperhatikan penampilan zahir, memperhatikan penampilan batin. Dan memperhatikan kebersihan bukan hanya diri tetapi juga sekitar. Bukan hanya diri tetapi sekitar diperhatikan, rumah diperhatikan,
masjid dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala dan kurangan kita. Allah dengan rahmat-Nya yang luas, Allah kubulkan dan dikuburkan dalam surga-Nya Allah ala hadhihi niyah wa ala kulli man wa bihi bil hadratin nabiy al-Fatihah. Assalamualaikum ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafiina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam wa barik wa alimna anna alladhi barakati ulumi manna Allahumma jalla jimana jum'an warhumma tafruqana min ba'di turkan rasul jal fina wala minna wala ba'nashkana wala mahruma rabbana zalamna amsana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.